Halo guys, ketemu lagi sama gue Fauzan di YouTube channel gue, Warid Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini guys, gue mau kasih pembahasan tentang kenapa sih gue menjadi iPhone user atau pengguna iPhone sampai saat ini. Nah, jadi gue itu sudah menggunakan iPhone guys, itu sudah dari tahun mungkin sekitar 2011 atau 2012. Nah, waktu itu gue menggunakan iPhone 3G atau 3GS gitu, gue lupa. Tapi pada saat waktu itu belum banyak guys yang menggunakan iPhone. Jadi masih lebih dominan itu pengguna BlackBerry dan pengguna Android ya. Dan saat gue menggunakan iPhone waktu itu belum banyak fitur yang bisa digunakan, belum WhatsApp itu belum bisa, BBM belum bisa. Jadi masih mengandalkan telepon dan SMS gitu guys. Nah, yang pertama, alasan gue kenapa gue suka sama iPhone itu desainnya. Desainnya itu oke banget, futuristik, simple tapi tetap keren guys. Warna-warnanya juga sekarang sudah full color, tapi tetap ada warna elegannya kayak warna gold, warna silver, warna grey-nya itu oke banget menurut gue. Tidak too much di mata pun pas ya menurut gue gitu. Nah kemudian material yang digunakan juga oke banget. Itu ada yang menggunakan stainless steel, ada yang menggunakan aluminium. Kayak yang gue pakai sekarang kan itu iPhone 11 Pro Max. Itu bezelnya sudah menggunakan material stainless steel. Jadi lebih kokoh gitu guys dan lebih mewah. Walaupun bobotnya jadi lebih berat sih, tapi menurut gue ya nggak masalah sih gitu guys. Nah kemudian yang sekarang juga kan sudah ada nih yang di bagian belakangnya itu sudah menggunakan kaca, jadi ya lebih kelihatan lebih mewah aja gitu. Dan jujur gue akhirnya jadi ngefans sama Jony Ive karena menurut gue semua produk Apple yang didesain sama dia tuh oke banget, futuristik banget, simple, nggak banyak lekukan sana sini tapi tetap kelihatan keren gitu guys, kelihatan mewah dan elegan lah menurut gue. Dan kemudian yang gue suka dari iPhone juga baterainya itu awet, walaupun kapasitas baterainya itu nggak besar, tapi sejauh ini pengalaman gue ya baterainya awet-awet aja gitu. Kayak gue menggunakan iPhone 11 Pro Max itu bisa bertahan sehari atau sehari lebih tergantung dari pemakaian sih gitu. Dan yang paling penting, baterai iPhone kalian itu akan awet kalau kalian melakukan proses pengisian baterainya dengan benar, nggak colok cabut. Nah kemudian kalian harus menggunakan dock charging dan kabelnya itu ya bawaan dari iPhone. Jadi iPhone kalian tuh baterainya akan lebih awet aja karena menurut gue ya pasti sudah ada takaran kapasitas masing-masing gitu guys. Nah kemudian untuk interface-nya simple, menu-menunya juga kelihatan oke, hidup, warna-warnanya juga full color tapi tetap pas di mata gitu guys ya. Kemudian penggunaannya juga mudah menurut gue, simple, nggak banyak pengaturan ini itu, jadi ya kita yang menggunakan iPhone udah tinggal pakai, pengaturannya juga nggak banyak tapi tetap maksimal gitu, oke deh pokoknya menurut gue. Nah terus sistem keamanannya juga the best iPhone menurut gue ya. Jadi ketika kita akan memindahkan data dari satu device ke device yang lain itu nggak bisa sembarangan pindah guys. Jadi memang ada verifikasinya, ada autentifikasinya juga gitu. Dan apalagi kan sekarang iPhone sudah ada yang menggunakan fingerprint, sudah ada yang menggunakan Face ID. Jadi menurut gue untuk sistem keamanannya lebih oke. Kayak misalkan itu sudah ada sistem Find My iPhone. Jadi ketika iPhone kalian hilang, kalian bisa lacak tuh iPhone kalian lokasinya di mana gitu. Dan ketika iPhone itu tidak bisa ditemukan, datanya bisa kalian hapus. Jadi tetap aman gitu guys. Nah kemudian hal yang paling menurut gue itu jadi magnet atau jadi daya tarik kenapa iPhone akhirnya banyak dipilih atau banyak orang yang beralih untuk menggunakan iPhone, itu salah satunya kameranya guys. Itu nggak bisa dipungkiri kalau memang dari dulu iPhone itu kameranya udah nggak diragukan lagi hasilnya ya. Apalagi seri yang baru keluar guys, iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max, itu kameranya the best banget. Itu kameranya real, jernih, kemudian akurasi warnanya juga oke gitu kan. Jadi ya menurut gua apalagi kalau buat kalian yang suka foto-foto itu oke banget kalau pakai kamera iPhone, karena
kita tidak harus banyak settingan sana sini, tapi kita sudah bisa mendapatkan hasil kamera yang oke banget gitu. Nah contohnya aja nih guys, gue ada satu pekerjaan yang ketika gue umroh, gue diwajibkan untuk memberikan satu dokumentasi video itu dengan standar broadcast TV. Nah, gue sempat mikir gini, kalau gue bawa kamera itu pasti ribet, belum masuk masjidnya, belum ditegurnya, belum nanti diambilnya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan kamera iPhone 11 Pro Max dan hasilnya oke banget, bahkan akhirnya bisa tayang di TV gitu. Jadi the best lah pokoknya iPhone tuh kameranya menurut gue oke banget, nggak tipu-tipu kameranya guys gitu. Nah jadi iPhone itu memberi kesan eksklusif untuk penggunanya guys, dari desainnya guys, dari interface-nya, kemudian dari sisi keamanan atau proteksi datanya, namanya aja udah iPhone ya, handphone kita. Jadi data yang ada di iPhone itu tidak bisa sembarangan keluar masuk tanpa verifikasi dari si pemiliknya gitu guys. Jadi ya bener-bener ada kesan eksklusif aja ketika kita pakai iPhone gitu, termasuk harganya ya guys, karena tidak bisa dipungkiri kalau harganya iPhone itu ya lumayan tinggi ketimbang beberapa device lain gitu. Tapi bagusnya harga jual iPhone itu tidak sejatuh harga jual device brand-brand lain gitu guys, karena kalau menurut gua harga iPhone itu sudah ada patokan-patokannya, harga barunya sekian, harga secondnya sekian, harga jualnya sekian. Jadi kita sudah punya patokan gitu guys. Jadi ya memang salah satu yang membuat iPhone itu eksklusif ya harganya sih menurut gua gitu. Nah dan yang terakhir nih yang nggak bisa kita pungkiri, iPhone itu tidak terlepas dari brandnya Apple. Nah siapa sih sekarang yang nggak bangga ketika mereka pakai brand dari Apple? Entah itu MacBook, iPad, iPhone, iMac, dan beberapa device keluaran Apple lah gitu. Dan menurut gua, Apple itu sudah berhasil menyeting gimana caranya setiap orang yang menggunakan iPhone itu pasti ada rasa proud tersendiri, ada rasa bangga ketika menggunakan brand dari Apple, termasuk iPhone gitu guys. Ya jadi menurut gua tidak bisa dipungkiri salah satu alasan seseorang menggunakan iPhone ya karena brandnya juga guys gitu. Karena sepengamatan gua ketika iPhone 4 itu keluar dan mulai booming, itu mulai banyak orang di luar sana termasuk para selebritis yang mereka itu selfie di depan kaca menggunakan iPhone 4. Nah dari situlah mulai keluar beberapa iPhone berikutnya ya. Mungkin ya itu ya guys, kayak ada rasa bangga, gue pengguna iPhone, gue menggunakan iPhone gitu. Karena menurut gue ya salah satu keeksklusifannya, tidak semua orang bisa menggunakan, mengoperasikan, dan memaksimalkan kinerja iPhone gitu. Jadi buat kalian nih guys, yang saat ini punya niat, aduh gue punya niat mau coba ganti ke iPhone. Nah baiknya kalau menurut gue, kalian coba pinjem deh iPhone dari keluarga kalian, dari temen atau dari saudara. Kalian coba pegang, kalian cobain, kira-kira setelah kalian coba, kalian nyaman atau enggak menggunakan iPhone gitu. Nah, kalau seandainya kalian setelah coba itu nyaman, ya kalian bisa lanjutin untuk pindah ke iPhone. Tapi kalau setelah coba ternyata kalian tidak nyaman, entah itu dengan proteksi datanya terlalu tinggi, entah itu dengan kinerjanya atau dengan pengoperasiannya, ya lebih baik nggak usah. Karena daripada kalian ganti iPhone cuman karena gengsi atau penasaran, tapi setelah kalian ganti ternyata kalian tidak nyaman dan akhirnya dijual lagi, kan sayang guys gitu. Oke guys, itu aja pembahasan atau informasi yang saat ini gue kasih ke kalian. Mudah-mudahan pembahasan barusan bisa berguna buat kalian, apalagi buat kalian yang saat ini lagi pikir-pikir nih mau ganti device ke iPhone. Oke? Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Bye-bye.